Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang kisah pelet kembang kantil. Cerita kali ini ditulis akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sinta ini merupakan kembang desa yang ada di desanya. Dia berparas cantik dengan senyum yang manis, tubuh yang tinggi putih, langsing, bagi siapapun mata lelaki akan tertarik dengannya. Sinta masih duduk di perkuliahan di sebuah universitas. Di kampusnya, dia pun menjadi primadona karena parasnya yang sangat cantik itu. Dia anak pertama dari ketiga bersaudara. Sinta memiliki dua adik, semuanya perempuan. Keadaan keluarganya Sinta ini cukup sederhana. Bapaknya bekerja sebagai petani sedangkan ibunya berjualan warung makan di depan rumahnya. Tapi meskipun begitu, kedua orang tuanya Sinta bisa membiayai Sinta hingga ke jenjang perkuliahan. Sehabis pulang kuliah, biasanya Sinta kerja di sebuah kafe. Dia bekerja part-time untuk menambah biaya kuliah agar tidak merepotkan kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah melarang Sinta untuk bekerja part-time karena nanti kecapean, tapi dia tetap memaksa untuk bekerja karena dia ingin mandiri dan tidak mau terlalu membebani kedua orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya harus membiayai sekolah kedua adiknya yang duduk di bangku SMA dan bangku SMP. Sinta mendapat pekerjaan di kafe yang ada di dekat kampusnya. Teman-temannya Sinta juga sudah tahu kalau dia bekerja di kafe tersebut. Semua teman-temannya nongkrong di kafe itu, sedangkan Sinta yang bekerja melayani mereka. Tapi meskipun begitu ya, Sinta tidak malu dengan pekerjaannya itu. Melihat teman-temannya bisa nongkrong sedangkan dia harus bekerja. Di kafe tempatnya bekerja, Sinta juga, dia itu selalu digoda para lelaki. Karena memang Sinta begitu cantik dan menarik. Hingga suatu ketika ada salah satu teman kampusnya yang satu desa dengan Sinta nongkrong di kafe tempat dia kerja. Dia menunggu sampai kafenya itu tutup. Iwan menunggu Sinta di kafe untuk pulang bareng. Biasanya Sinta pulang hingga pukul 9 malam. Saat itu Iwan menunggu Sinta tanpa lelah. Sekitar pukul 9 malam, Sinta pun bersiap-siap untuk pulang. Dia beranjak pergi dalam kafe itu. Namun, dia dicegat oleh Iwan. "Sin, mau pulang ya?" "Iya." "Ayo aku anterin, kan mumpung rumah kita tetanggaan. Gak baik perempuan malam-malam pulang sendirian," ucap Iwan. "Gak usah Wan, aku bisa sendiri kok. Biasanya juga aku pulang sendiri kok. Ayolah Sin, aku anterin pulang. Aku nungguin kamu loh dari tadi." "Loh, siapa suruh kamu nungguin aku Wan?" "Ya karena aku mau anterin kamu pulang Sin," timbal Iwan. Karena sudah larut malam dan malam itu tidak terlihat satupun angkutan yang lewat di depan kafe, akhirnya terpaksa Sinta menerima tawaran Iwan untuk pulang bersama. "Ya sudah, ayo, tapi sekali ini saja ya Wan." "Iya Sin, ayo naik," jawab Iwan. Sinta dan Iwan berboncengan mengendarai motor yang dibawa oleh Iwan. Jarak dari kampus ke rumah itu sekitar 20 menit perjalanan. Iwan mengantarkan Sinta sampai ke dalam rumah dan menemui kedua orang tuanya Sinta. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, silakan masuk." "Enggak usah Bu, saya mau langsung pamit pulang saja, sudah malam soalnya." "Oh begitu ya, makasih ya nak sudah nganterin Sinta." "Iya Bu, dengan senang hati." "Makasih ya Wan," timbal Sinta. Iwan pun kemudian beranjak pergi dari rumah Sinta. Rumah Iwan berdekatan dengan rumahnya Sinta, hanya berjarak beberapa rumah saja. Iwan ini anak orang yang berada di desa tersebut. Kedua orang tuanya juragan tanah yang kaya raya. Iwan sudah menyukai Sinta sejak waktu SMP karena mereka berdua selalu bersama ketika bersekolah. Akan tetapi Sinta selalu menolak karena alasannya Sinta tidak mau berpacaran terlebih dahulu. Dia mau fokus untuk sekolah dulu. Iwan pun mengerti dengan Sinta. Iwan selalu setia menunggu Sinta sampai kapanpun.
Padahal banyak sekali wanita yang mendekati Iwan untuk menjadi pacar dia. Akan tetapi, di hati Iwan cuma ada Sinta saja. Semua wanita mendekati Iwan selalu ditolak dengan mentah-mentah. Meskipun dari anak orang kaya raya, Iwan tidak sombong orangnya. Singkat ceritanya, pada hari itu tiba. Sinta kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Biasanya Sinta berangkat ke kampus naik motor. Akan tetapi motor itu Sinta berikan untuk adiknya yang duduk di bangku SMA untuk berangkat sekolahnya. Dia mengalah dengan adiknya itu. Jadi Sinta setiap hari pergi ke kampus harus naik angkutan umum. Meskipun begitu, Sinta tidak malu naik angkutan umum. Dia memang apa adanya orangnya dan tidak neko-neko atau gengsi dengan teman-temannya yang ada di kampus. Dia berangkat lebih awal karena harus menunggu angkutan terlebih dahulu agar tidak terlambat sampai di kampus. Sesamanya di kampus, Sinta berpapasan dengan sahabatnya yang sekelas. "Sin, tumben pagi sekali." "Iya Lan, tadi nggak kebanyakan berhenti angkutannya, jadi ya cepat sampai sini." "Kamu tadi malam pulang sama siapa? Katanya ada yang lihat kamu boncengan sama cowok," tanya Wulan. "Ah, enggak kok," jawab Sinta dengan pipi memerah. "Jujur saja Sin, jangan berbohong." Iya semalam aku pulang sama Iwan Lan. Soalnya kan gak ada angkutan yang lewat dan Iwan juga sudah nungguin aku lama, jadi kan kasihan juga," jelas Sinta. "Cie, sudah jadian nih kayaknya." "Apaan sih Lan? Enggak lah," jawab Sinta dengan sebel. Dan singkat ceritanya, saat jam istirahat di kantin itu, tiba-tiba saja Sinta berpapasan dengan Iwan di kantin. "Sin, ayo makan bareng." "Ah, enggak Wan, maaf ya, aku sama Wulan saja. Kalau gitu aku ikut gabung boleh nggak?" Boleh, ayo." Wulan menimpali. Dengan sedikit kesal, Sinta mencubit tangan Wulan. "Duh, sakit nih," kata Wulan. "Kenapa Lan?" "Ah, enggak apa-apa kok," jawab Wulan. Saat mereka bertiga makan bersama di meja yang sama, Sinta menjadi sangat canggung sekali ketika makan berhadapan dengan Iwan. Sinta juga hanya menundukkan kepala saja, tidak berani untuk menatap wajahnya Iwan. "Kamu kenapa sih Sin?" "Sudah biasa saja, aku kan nggak gigit kamu kok," ucap Iwan. "Apa sih Wan, aku permisi dulu ya, mau ke kelas," ujar Sinta sembari beranjak pergi dari kantin dan meninggalkan makanannya yang masih tersisa banyak itu. "Ah, lu sih Wan, segala momennya gitu, jadi pergi kan dianya." "Ya maaf, aku nggak tahu." Wulan pun kemudian beranjak pergi mengejar Sinta yang sudah terlebih dahulu pergi menuju ke kelasnya. "Sin, kamu kenapa sih kok gitu? Aku tuh risih Lan, jadi nggak nafsu makan." "Loh memangnya kenapa Sin? Iwan baik loh, dia tampan, banyak cewek-cewek yang ngejar dia juga," ucap Wulan. "Kamu tahu sendiri kan, dia anaknya siapa, aku anak siapa." "Oh itu masalahnya." "Ya elah Sin, dianya aja nggak mikir gitu loh." "Sudah Lan, tidak usah dibahas lagi, nggak penting," ucap Sinta kesal. Singkat ceritanya, setelah pulang dari kampus seperti biasanya, dia langsung pergi ke kafe untuk bekerja. Saat dia masuk ke dalam kafe, betapa terkejutnya Sinta melihat ada Iwan yang sudah ada di dalam kafe itu. Namun Sinta tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia tetap berjalan menuju ke dapur. Iwan yang melihat Sinta hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat tingkah Sinta. Sinta, lucu sekali dia ya," ucap Iwan sembari menggeleng-gelengkan kepala. Hari itu di kafe terlihat sangat ramai. Sinta pun sibuk melayani para pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Sinta celingak-celinguk mencari kesana kemari tentang keberadaan Iwan, yang saat Sinta lihat sekeliling di dalam kafe tersebut ternyata Iwan sudah tidak ada di sana. Sinta pun merasa lega karena Iwan sudah pergi. Namun ternyata Iwan pulang untuk mandi dan ganti pakaian. Malam harinya, Iwan sudah tiba kembali di kafe dia dan duduk di situ, dan kemudian memesan secangkir kopi. Sontak Sinta pun terkejut dengan kedatangan Iwan yang secara tiba-tiba, hingga Sinta mengucuk kedua matanya takut salah lihat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sudah waktunya Sinta untuk pulang bekerja, dan malam itu Iwan menawarkan kembali kepada Sinta untuk pulang bersama.
Sin, ayo, aku anterin kamu pulang lagi. Gak usah Wan, itu ada angkutan kok. Sudah Sin, ayo sama aku aja. Tuh lihat penuh angkutannya. Sinta pun menghela nafas panjang ya. Ya sudahlah, ayo. Jawab Sinta sembari memutar kedua bola matanya dengan malas. Iwan pun terasa sangat senang sekali karena Sinta mau pulang bareng dengannya. Iwan sengaja perlambat laju motornya agar bisa berlama-lama dengan Sinta. Di perjalanan, Iwan mengajak Sinta berbincang-bincang. Akan tetapi Sinta tidak menjawab obrolan dari Iwan itu. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibu Sinta dan ayo masuk dulu, nak Iwan, ucap ibunya. Gak usah lah bu, lain kali saja. Saya pamit pulang dulu ya bu. Iya nak Iwan, terima kasih ya nak sudah mengantarkan Sinta. Iwan pun kemudian langsung pulang ke rumah, sedangkan Sinta diajak berbicara terlebih dahulu oleh ibunya. Sinta, kamu ada hubungan apa dengan Iwan? Kamu hati-hati jangan mempermainkan lelaki. Aku ada hubungan apa-apa? Nggak ada kok bu. Aku nggak ada hubungan apa-apa kok sama Iwan. Aku sama Iwan itu cuma berteman. Dia juga yang selalu menawarkan aku untuk pulang bareng bu. Padahal aku sudah nolak, ucap Sinta. Ibu cuma mengingatkan sama kamu, Sin. Kamu jangan memberi harapan kepada laki-laki. Kalau kamu tidak memiliki perasaan, ya karena takutnya nanti dia sakit hati. Ibu tahu kalau Iwan itu suka sama kamu, ucap ibunya. Iya bu. Sudah, aku mau bersih-bersih dulu bu, terus mau istirahat. Sinta pun beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Singkat ceritanya, hari pun kemudian berganti minggu. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hari kelulusan pun tiba. Sinta, Iwan, dan juga Wulan telah lulus. Kini sekarang Sinta harus mencari pekerjaan. Meskipun dia masih tetap bekerja di kafe yang ada di dekat kampus, pekerjaannya itu untuk sampingan saja, karena Sinta masih cari-cari kerja yang lain. Hingga akhirnya Sinta dan Wulan memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan di kota. Dia mencari ke sana kemari pekerjaan yang ada di kota. Saat siang hari, terik yang panas, mereka melihat sebuah masjid. Mereka pun istirahat terlebih dahulu di masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah. Setelah beberapa saat kemudian mereka selesai istirahat dan beribadah, mereka pun beranjak untuk pergi melanjutkan kembali mencari pekerjaan. Saat mereka berdua sedang berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba saja Sinta terciprat air dari seseorang yang mengendarai mobil. "Woi mas, hati-hati dong," teriak Sinta. Seseorang yang mengendarai mobilnya itu pun turun dan menghampiri Sinta. "Aduh, maaf ya mbak, saya tidak sengaja. Saya lagi buru-buru soalnya," ucap sosok itu. "Iya mas, gak apa-apa. Lain kali hati-hati dong," jawab Sinta malu-malu. Sinta menatap laki-laki itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ada perasaan yang berbeda. Padahal baru beberapa menit saja mereka bertemu. Di pertemuannya itu mereka saling berkenalan satu sama lain. Randy. Dia laki-laki yang berparas tampan itu, berwibawa dan juga kalem. Dia ternyata adalah seorang manajer kantor. Di pertemuannya itu pun, Randy memberanikan dirinya untuk meminta nomor HP milik Sinta. Randy juga sudah langsung tertarik dengan Sinta. Sinta pun dengan segannya memberikan nomor HP-nya kepada Randy. Malam harinya terdengar suara ponsel Sinta yang ada di atas kasur kosannya itu. "Sin, HP kamu bunyi tuh, ada yang telepon," teriak Wulan, dan saat itu Sinta sedang berada di kamar mandi buang air kecil. "Iya bentar Lan," ucap Sinta sembari buru-buru menuntaskan buang air kecilnya. Beberapa saat kemudian, "Halo, ini dengan siapa ya?" "Aku Randy Sin, yang tadi siang kita ketemu." "Oh Randy ya? Oh ya gimana, ada apa Ren?" tanya Sinta benar-benar dengan salting. "Ya nggak apa-apa, pengen ngobrol aja sama kamu Sin." "Oh ya Sin, kamu tadi siang sama Wulan habis dari mana?" "Tadi siang habis cari kerjaan. Aku sama Wulan itu dari kampung dan baru beberapa hari di kota ini," ucap Sinta. "Terus kamu sudah dapat kerjaannya belum?" "Belum Ren, susah ternyata ya cari kerja di kota." "Gini aja Sin,
Di tempat kantor aku kerja kan masih membutuhkan 2 orang wanita sebagai sekretaris. Apa kamu mau? Ucap Randy. Wah, ya mau banget, Ren. Ya sudah, besok kamu sama teman kamu itu datang saja ke kantor. Nanti alamatnya aku kirim lewat pesan, ucap Randy. Wah, makasih ya, Ren. Kamu baik banget sama aku sama Wulan. Udah mau bantuin aku sama Wulan padahal kan kita baru kenal. Iya Sin, sama-sama, gak apa-apa kok. Kalau gitu kan udah dulu ya. Aku mau istirahat dulu, ujar Randy. Singkat ceritanya, keesokan harinya Sinta dan Wulan pergi ke kantor tempat kerja Randy. Sesamanya di kantor, Sinta dan Wulan langsung memberikan berkasnya kepada pihak kantor. Setelah beberapa hari, akhirnya Sinta dan Wulan mendapatkan panggilan untuk kerja kantor tersebut. Betapa senangnya Sinta dan Wulan karena mendapat pekerjaan dengan mudah. Pagi ini mereka sangat bersemangat bersiap-siap untuk berangkat ke kantor untuk yang pertama kalinya. Kantor mereka jaraknya dengan kosan sekitar 10 menit saja, ternyata cukup dekat. Mereka naik angkutan umum untuk menuju ke kantornya. Hari itu Sinta diajarkan cara kerjanya di kantor itu. Sinta pun senang karena mendapat teman baru di kantor tersebut. Dia jadi banyak teman-temannya, yaitu banyak teman-teman baru. Randy dan Sinta semakin dekat juga. Hingga suatu ketika Randy dengan Sinta ketemuan di sebuah kafe. Malam itu Sinta dandan yang sangat cantik sekali saat akan bertemu dengan Randy. Sesamanya di kafe, Randy ingin langsung mengutarakan perasaannya kepada Sinta yang selama ini sudah Randy pendam sejak pertemuannya dulu. Hati Sinta rasanya berdegup sangat kencang sekali ketika Randy memegangi tangannya Sinta. Sin, kita kan sudah dekat sangat lama. Sejak awal kita ketemu, aku sudah memiliki rasa sama kamu. Apa kamu mau jadi pacar aku, Sin? Aku sudah nyaman sama kamu, ucap Randy. Saat itu jantung Sinta terasa sangat berdebar-debar, dan dia kemudian bingung harus menjawab apa. Di sisi lain, Sinta juga memiliki perasaan yang sama dengan Randy. Iya, aku mau, Ren, jawab Sinta. Akhirnya Sinta menerima cintanya Randy karena memang Sinta memiliki rasa cinta kepada si Randy ini. Makasih ya Sin, berarti mulai sekarang kita pacaran ya Sin? Iya Ren, jawab Sinta malu-malu. Hari-hari telah berlalu, hubungan Randy dengan Sinta semakin erat dan semakin dekat. Randy sudah merasa yakin dan berniat serius kepada Sinta. Hingga akhirnya Randy meminta kepada Sinta untuk ikut pulang kampung ke rumah Sinta. Randy ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Randy ini juga berasal dari kampung yang ada di Jawa Timur. Sedangkan Sinta dari Jawa Tengah. Randy sudah merantau bertahun-tahun dan sudah bekerja di kantor sekitar 5 tahun lamanya. Memang usianya Randy dengan Sinta ini terpaut ya, selisihnya cukup jauh. Randy lebih dewasa dari Sinta. Sekarang Randy sudah memiliki rumah sendiri di kota. Suatu ketika Sinta berniat untuk pulang kampung, dan saat itu juga Randy ikut pulang ke kampungnya. Akhirnya Sinta dan juga Wulan pun pulang bersama dengan Randy naik mobil Randy. Singkat ceritanya akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halamannya Sinta. Sesamanya di depan halaman rumahnya Sinta, Randy ini memarkirkan mobilnya, lalu mereka semua pun turun dan kemudian masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Sinta dan Randy. Waalaikumsalam. Sinta, kamu kok nggak ngabarin ibu dulu nak kalau mau pulang kampung? Ah iya bu, ini juga aku dadakan bu, jawab Sinta. Ini siapa Sin? Oh iya, ini kenalin bu, Randy pacar baru Sinta. Walah, ayo silakan masuk. Randy dan Sinta pun masuk, sedangkan Wulan dia sudah pulang ke rumahnya. Kamu mau minum apa nak Randy? Ah, apa aja lah bu, terserah ibunya, jawab Randy dengan ramah. Lalu ibu Sinta pun masuk ke dalam untuk membuatkan minuman dan makanan. Beberapa saat kemudian ibunya pun datang dengan membawakan minuman serta makanan untuk Randy. Kemudian saat itu juga Randy langsung mengatakan niatnya kepada kedua orang tuanya Sinta. Pak, bu, saya mau meminta izin, saya serius dengan Sinta bu, dan saya ingin menikah dengan Sinta. Semuanya tergantung dengan Sintanya saja nak.
Tapi lebih baik nanti kamu datang ke sini dan kedua orang tua kamu diajak jika kamu memang benar-benar serius mau menikah dengan Sinta, ucap bapak. Iya pak, nanti beberapa hari lagi saya pasti datang lagi ke sini bersama dengan kedua orang tua saya. Singkat ceritanya, Randy pun pulang ke kampung halamannya dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Randy pun langsung membawa kedua orang tuanya ke rumahnya Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Sinta yang pertama kali membukakan pintu. Sinta pun langsung bersalaman dengan kedua orang tuanya Randy. Mereka semua masuk ke dalam ruang tamu dan kedua orang tuanya Randy dengan kedua orang tuanya Sinta saling bercengkrama dengan niat kedatangan Randy serta kedua orang tuanya datang ke rumah Sinta itu. Setelah semuanya sepakat akan diadakannya acara lamaran yaitu bulan depan, Sinta dan Randy pun sangat bahagia sekali karena sebentar lagi mereka akan bertunangan. Mereka mempersiapkan semua persiapan untuk hari lamarannya. Sedangkan Iwan yang tetangga Sinta dan sejak dulu menyukai Sinta, tahu kalau sebentar lagi Sinta akan bertunangan dengan Randy. Iwan sangat sakit hati dan tidak terima Sinta tidak memilih Iwan. Padahal selama ini, Iwan sangat berharap sekali Sinta akan menjadi pendamping hidupnya. Dia sudah selalu setia menemani dan juga menanti Sinta, namun pada kenyataannya Sinta lebih memilih laki-laki lain. Memang cinta tidak dapat dipaksakan, akan tetapi Iwan akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan Sinta ini. Semenjak mendengar kabar kalau Sinta akan bertunangan, Iwan menjadi stres dan tidak bersemangat menjalani kesehariannya. Dia patah hati setiap malam. Iwan selalu memikirkan Sinta hingga tidak bisa tidur. Sebulan kemudian, Sinta dan Randy telah melangsungkan pertunangan mereka dan mereka sudah resmi bertunangan kala itu. Saat itu juga hati Iwan benar-benar sangat hancur, sakit, marah, dan kecewa. Sebelum janur kuning melengkung, Sinta masih ada dan juga masih bisa ditikung, ucap Iwan pada diri sendiri. Iwan pun bertekad untuk mendapatkan cintanya Sinta lagi. Namun Iwan bingung harus bagaimana caranya karena Sinta merantau dan mereka sekarang tidak pernah bertemu satu sama lain. Akhir-akhir ini Iwan hanya sibuk berada di dalam kamar saja, tidak melakukan apa-apa. Tubuhnya semakin tidak terawat, rambutnya gondrong acak-acakan, tidak nafsu makan, tubuhnya menjadi kurus. Setiap harinya Iwan dihabiskan dengan menatap layar ponselnya melihat akun sosial medianya Sinta dengan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang dengan Randy. Ketika melihat foto Sinta dengan Randy, hati Iwan terasa sangat sakit. Saat Iwan meng-scroll terus media sosialnya, tiba-tiba saja Iwan melihat ada sebuah informasi tentang pelet. Di dalam informasi tersebut terdapat alamat yang tertera untuk tempat melakukan ajian pelet pemikat dari jarak jauh. Iwan pun akhirnya memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tubuhnya Iwan yang tadinya tidak memiliki semangat apa-apa, sekarang dia langsung bersemangat untuk bangkit kembali mendapatkan Sinta. Keesokan harinya Iwan bergegas pergi ke tempat orang pintar yang ahli spiritual itu. Dia berangkat dengan menggunakan motor ke tempat yang sudah tertera pada alamat informasi yang Iwan dapat. Dia pergi dengan sendirian menggunakan sepeda motornya. Rumah ahli spiritual tersebut cukup jauh. Iwan harus menempuh waktu sekitar 4 jam perjalanan menuju ke tempat ahli spiritual itu. Dia melajukan dengan cepat supaya bisa cepat sampai di rumah ahli spiritual itu. Jalanan yang dilalui Iwan ini menuju ke tempat tersebut cukup berliku-liku. Karena rumahnya berada di sebuah perbukitan yang harus melewati jalanan berliku dan kanan kirinya hutan semua. Di perjalanan Iwan hanya mendengarkan suara burung berkicau serta jangkrik dan katak yang saling bersahutan. Karena jalanan tersebut sangat sepi, beberapa saat kemudian akhirnya Iwan pun sampai di rumahnya Pak Joko. Terlihat rumahnya tertutup dan rumah Pak Joko tersebut terbuat dari bambu. Iwan pun memarkirkan motor di depan halaman rumahnya Pak Joko, lalu dia beranjak menyambangi rumah Pak Joko. "Permisi," ucap Iwan.
terdengar suara batuknya di dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu rumah tersebut dibukakan oleh Pak Joko. "Silakan masuk," ucap Pak Joko. Iwan pun masuk ke dalam rumahnya Pak Joko, lalu dia duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. "Apa maksud kedatangan kamu datang kemari?" tanya Pak Joko. "Saya mau seseorang duduk dengan saya dan jatuh cinta kepada saya, Mbah. Saya ingin memelet dia dengan ajian pelet kembang kantil, sesuai dengan yang saya lihat di informasi iklan itu. Untuk melakukan pelet kembang kantil, kamu harus siap melakukan ritual dan juga syarat-syaratnya terlebih dahulu," ucap Pak Joko. "Kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu dengan puasa muti selama 7 hari, supaya penyempurnaan pelet ini bisa sempurna di dalam diri kamu." "Maksudnya gimana, Mbah?" tanya Iwan. "Kamu harus puasa muti, yaitu kamu hanya bisa ataupun hanya diharuskan untuk makan nasi putih dan minum air putih saja. Tidak boleh makan makanan yang berasa-rasa ataupun makanan yang lainnya. Sebaiknya kamu di sini saja selama seminggu untuk nanti gampang melakukan ritualnya itu," ucap Pak Joko kembali. "Iya baik, Mbah, saya akan lakukan. Lalu syaratnya apa lagi, Mbah?" "Siapkan foto target dan kamu harus bayar mahar terlebih dahulu untuk melakukan ritual nantinya." Saat itu juga Iwan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang cukup banyak kepada Mbak Joko ini. Keesokan harinya, Iwan pun kemudian melakukan puasa muti. Hari-hari telah berlalu. Di hari ke-7 puasa muti, malam harinya sebelum melakukan ritual, Iwan dimandikan terlebih dahulu oleh Mbak Joko ini dengan menggunakan air kembang kantil. Iwan dimandikan di belakang rumah Pak Joko dengan kendi besar yang berisi air dan kembang 7 rupa. Iwan duduk dan Pak Joko yang mengguyurkan air tersebut dengan perlahan-lahan. Saat sedang mengguyurkan air kembang ke tubuh Iwan, Pak Joko ini membacakan mantranya terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukannya mandi suci, Iwan dan juga Pak Joko pun masuk ke dalam ruangan ritualnya. Di dalam ruangan ritual tersebut, Pak Joko sudah menyiapkan sesajen seperti kembang setaman, buah-buahan, kemenyan, jajan tradisional. Tidak lupa pula media yang sudah disiapkan untuk ritual pelet kembang kantil, yaitu kembang kantil, serta minyak misik dan juga kain mori, serta mangkuk. Lalu Pak Joko meminta foto target yang akan dipelet. Iwan memberikan foto tersebut kepada Pak Joko. Pak Joko menyiapkan mangkuk yang berisi 2 kembang kantil, lalu foto target diletakkan di dalam mangkuk tersebut dengan kembang kantil. Sebelum diletakkan di dalam mangkuk, foto target tersebut dioleskan dengan minyak misik terlebih dahulu. Lalu Pak Joko membacakan mantranya pada foto dan 2 kembang kantil yang ada di dalam mangkuk. Kira-kira bunyinya seperti ini: "Siro kang tak puji ngalangkah kantil melati, meluwa kanthi buka ati kang dadi kersaku, kelemo tak tresnani nambangono ing jero ati jabang bayine, Sinta Desiana." Pak Joko membacakan mantra tersebut sebanyak 77 kali tanpa henti. Saat Pak Joko sedang melakukan ritual, Iwan benar-benar merinding karena tiba-tiba di dalam ruangan tersebut ada hembusan angin kencang yang datang masuk ke dalam tubuhnya Iwan. Bulu kuduknya berdiri semua. Dan setelah selesai, Pak Joko membacakan mantra dan ritualnya pun sudah selesai. Pak Joko mengambil kembali 2 kembang kantil dan foto yang ada di dalam mangkuk itu. Lalu kembang kantil dan foto dibungkus dengan kain mori yang sudah disiapkan. Bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target itu kemudian diberikan kepada Iwan. Iwan pun menerima bungkusan kain mori tersebut dengan tangan yang sedikit gemetaran. "Bawa pulang bungkusan kain mori ini, nanti kamu kuburkan di depan rumah target pada malam Jumat lagi." "Baik Pak," jawab Iwan. "Tunggulah selama seminggu atau seminggu lebih. Kamu lihat perubahannya, wanita yang kamu cintai akan bertekuk lutut denganmu." Iwan pun tersenyum dengan puas mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Joko.
Singkat ceritanya, keesokan harinya, Iwan pun pulang kembali ke rumahnya dengan membawa bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target. Sesamanya di rumah, Iwan memikirkan betapa bahagianya dia saat Sinta berubah mencintai Iwan. Iwan selalu melihat ke arah kalender, selalu mengingat-ingat hari untuk dilakukannya penguburan kain mori itu. Hari-hari telah berlalu hingga akhirnya tiba di hari di mana malam Jumat Legi. Iwan teringat dengan pesan Mbak Coko di malam Jumat Legi untuk segera menguburkan bungkusan kain mori di depan rumahnya target. Iwan menunggu waktu sekitar pukul 1 malam. Dia berjalan dari rumah dengan perlahan-lahan dan menuju ke rumah Sinta. Terlihat dari depan rumah Sinta sepi dan sudah tertutup. Mungkin semuanya sedang tertidur. Sebelum Iwan menggali tanah yang ada di halaman rumah Sinta, dia melihat keadaan sekitar terlebih dahulu, supaya tidak ada satu orang pun yang melihat keberadaan Iwan dengan curiga. Dengan tergesa-gesa Iwan menggali tanah yang ada di depan rumah Sinta. Setelah tanah itu sudah tergali dengan dalam-dalam, kemudian bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto itu diletakkan di dalam galian tanah. Dengan cepat-cepat Iwan menutup kembali galian tanah itu agar tidak ada satu orang pun yang tahu, supaya tanahnya rata kembali. Setelah selesai mengubur bungkusan kain mori tersebut, Iwan segera pergi dari depan rumah Sinta karena takut ada orang ataupun tetangganya yang melihat Iwan di situ. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, Iwan menuju ke rumahnya lagi. Singkat ceritanya, Sinta dengan Wulan yang satu kos. Wulan merasa ada yang aneh dengan Sinta, karena Sinta selalu melamun dan terkadang senyum-senyum sendiri karena membalas pesan dari Iwan. Iwan sengaja mengirimkan pesan kepada Sinta untuk melihat reaksinya bagaimana, dan ternyata Sinta sudah luluh dengan Iwan. Iwan pun sangat senang sekali melihat reaksi dari Sinta yang membalas pesan Iwan dengan cepat. Setiap malam Sinta terus terbayang-bayang wajahnya Iwan, dan entah kenapa Sinta merasakan rindu yang teramat sangat dalam dengan Iwan. Dia malah tidak merindukan Randy yang menjadi tunangnya itu. Bahkan sikapnya Sinta kepada Randy sekarang menjadi cuek dan acuh. Sampai Randy pun menanyakan tentang Sinta kepada Wulan yang teman sekosannya. "Lan, Sinta kenapa ya? Dia kok sekarang cuek banget sama aku? Apa kamu tahu sebabnya?" tanya Randy. "Aku juga gak tahu, Ren. Memang akhir-akhir ini Sinta itu berubah menjadi aneh. Dia jadi senyum-senyum sendiri saat membalas pesan. Aku kira dia membalas pesan dari kamu. Emangnya tidak ya?" ucap Wulan. "Enggak kan, dia malah cuek sekali balas pesan dari aku. Tidak seperti dulu. Aku juga waktu itu sempat memergoki Sinta sedang tidur. Dia ngigau manggil-manggil nama Iwan," ucap Wulan. "Iwan? Siapa Iwan?" tanya Randy. "Iwan teman Sinta sejak SMP sampai kuliah dan sekarang. Mungkin dia kangen kali ya sama Iwan," ucap Wulan. "Oh gitu, aku baru tahu," jawab Randy. Singkat ceritanya, setiap malam di dalam kosannya Sinta selalu melihat ada bayangan putih masuk dalam kosannya itu, dan bayangan putih tersebut berubah menjadi sosoknya Iwan. Dan saat kedatangan bayangan Iwan tersebut, Sinta sangat bahagia. Dan saat bayangan sosok Iwan itu menghilang, Sinta mencari-cari kemana. Iwan, kamu di mana?" teriak Sinta. "Kamu cari siapa, Sin?" tanya Wulan. "Tadi ada Iwan di sini, Lan. Dia tersenyum sama aku, Lan." "Istighfar, Sin. Tidak ada Iwan di sini. Kamu itu halusinasi. Kamu kangen ya sama dia?" "Tadi beneran ada Iwan kok di sini, Lan. Aku itu melihat sendiri dan dia nyata ada di sini," jawab Sinta. Keesokan harinya, Sinta tiba-tiba saja sakit demam. Dia terus memanggil-manggil nama Iwan. Karena tidak tega, akhirnya Wulan pun membawa Sinta pulang ke rumah ataupun ke kampung setelah Sinta sudah sembuh. Setelah Sinta sembuh, Wulan dan Sinta pun pulang kampung. Sesamanya di kampung, Sinta tiba-tiba saja menghampiri ke rumahnya Iwan dengan sendirinya. "Assalamualaikum, Iwan," ucap Sinta. "Waalaikumsalam," ucap Iwan sembari membukakan pintu. "Sinta," ucap Iwan terperanjat. Entah kenapa tiba-tiba Sinta memeluk tubuhnya Iwan dengan sangat erat. Iwan pun sangat senang sekali ketika melihat kedatangan Sinta. Dan dia benar-benar sudah terpengaruh dengan ilmu pelet kembang kandil.
Saat itu juga Sinta mengajak Iwan untuk jalan-jalan keluar ke taman. Dengan senang hatinya, Iwan pun menuruti apa yang diucapkan oleh Sinta. Mereka berboncengan naik motor berdua berkeliling kota dan mampir ke taman. Di sepanjang jalan, Sinta tidak melepaskan eratan tangannya yang melingkar pada tubuh Iwan. Dia memeluk dengan eratnya sehingga semua mata memandang ke arah mereka berdua. Dan semenjak saat itu, Sinta tidak kembali lagi ke kota. Karena setiap hari, meskipun rumahnya berdekatan, Sinta selalu merasakan rindu yang teramat sangat, apalagi dia harus pergi ke kota. Suatu malam saat Sinta sedang berada di dalam kamarnya, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan. Karena penasaran, Sinta mencari dari mana suara itu berasal. Namun sudah dicari sekeliling kamar, tidak ada. Saat Sinta membaringkan kembali tubuhnya di atas kasur, dia melihat ada sosok kuntilanak di hadapannya. Sosok itu berwajah hancur penuh dengan darah, berambut panjang acak-acakan dan pakaiannya yang putih lusuh. Sontak Sinta yang melihat penampakan itu pun, dia terperanjat. Sinta langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bau di dalam kamar ketika sosok itu datang, baunya sangat anyir sekali dan busuk sekali. Karena Sinta tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Sinta pun pingsan. Dia tidak tersadarkan diri hingga pagi. Keesokan harinya, Sinta sudah bersiap-siap dan dandan cantik sekali untuk ketemu dengan Iwan. Hatinya sangat gembira ketika akan bertemu dengan Iwan. Sikapnya Sinta jadi seperti anak kecil yang manja. "Iwan, Iwan," ucap Sinta sembari mengetuk pintu rumah Iwan. Iwan yang saat itu tertidur, kemudian dibangunkan oleh ibunya. "Wan, bangun, Wan," ucap ibunya sembari menggoyangkan tubuhnya Iwan. "Ada apa sih, Bu?" tanya Iwan sembari merenggangkan otot-ototnya. "Itu di depan ada Sinta nungguin kamu." "Sinta?" "Iya, bentar aku cuci muka dulu, Bu." Beberapa saat kemudian, setelah Iwan cuci muka, dia menemui Sinta. "Ada apa, Sin? Pagi-pagi gini udah cantik aja," rayu Iwan. "Gak apa-apa, Wan, kangen aja sama kamu," ucap Sinta. "Oh gitu, mau kemana emangnya?" "Kita ke kafe yuk." "Tapi aku belum mandi, Sin. Lagian ini masih pagi sekali, kafenya kan belum buka." "Ya sudah, kamu mandi dulu sana, aku tungguin." Iwan pun akhirnya mandi, sedangkan Sinta menunggu di ruang tamu bersama dengan ibunya Iwan. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun pergi ke kafe. Keduanya saling jatuh cinta. Meskipun jatuh cintanya tidak wajar, akan tetapi Iwan sangat bahagia sekali bisa mendapatkan Sinta. Hingga suatu ketika Randy pulang kampung, dia datang ke rumahnya Sinta. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ibu Sinta. "Nak Randy, silakan masuk," ucap ibunya Sinta. Randy pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Sintanya di mana, Bu?" "Loh, ibu kira kamu tahu, Ren. Dia sedang pergi dengan temannya itu si Iwan," ucap ibunya, dan sang ibu pun belum tahu kalau Sinta sudah menjalin hubungan dengan Iwan. "Aku nggak tahu, Bu. Sudah lama aku nggak pernah berkomunikasi dengan Sinta. Soalnya Sinta nggak pernah membalas pesan aku, Bu." "Emangnya ada apa, Nak? Kalian bertengkar? Atau ada masalah apa? Cerita, Nak," secara ibunya. "Ya nggak tahu, Bu. Sinta tiba-tiba saja jadi berubah sama aku. Dia itu berubah, bersikap aneh banget. Malah dia ngajak pisah waktu itu, Bu. Tidak mau melanjutkan hubungan menuju ke pernikahan. Aku juga bingung sendiri, Bu, kenapa tiba-tiba seperti itu," ucap Randy. "Ibu kok malah gak tahu ya, Nak? Soalnya dia tidak pernah menceritakan sama ibu. Memang sih sikapnya akhir-akhir ini berubah menjadi dia itu lebih sering pergi sama Iwan," jawab ibu. Dari sinilah mereka semua berpikiran ada sesuatu kejanggalan yang ada di dalam diri Sinta. Setiap malam, Sinta selalu melihat bayangan putih yang kemudian berubah menjadi sosok Iwan. Sehingga ketika Sinta melihat sosok Iwan itu, dia selalu rindu berat dengan Iwan. Suatu ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Sinta mengutarakan niatnya kepada Iwan. "Wan, kita nikah yuk," ucap Sinta. Sontak membuat Iwan yang mendengarnya kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sinta. "Hah? Nikah? Ya benar aja kamu?" tanya Iwan kaget. "Iya, Wan, aku sudah..."
Gak sama Randy lagi kok. Aku maunya sama kamu. Di sisi lain, Randy sempat bertemu dengan Sinta di rumah Sinta, akan tetapi Sinta itu sikapnya sangat cuek sekali. Bahkan, untuk melihat Randy saja Sinta enggan sekali. Randy melihat banyak perubahan dengan Sinta, tapi meskipun begitu Randy masih tetap cinta dan sayang dengan Sinta. Hari pernikahan yang sudah disepakati dulunya itu oleh keluarga Randy dan Sinta itu sudah semakin dekat. Namun Sinta belum juga kembali seperti semula, membuat semua yang ada di situ ataupun semua keluarganya ya khawatir terjadi apa-apa dengan Sinta. Saat itu Randy sudah membawa seorang guru, yaitu merupakan guru Randy saat mondok. Dia orang pintar yang mengetahui hal yang klinik seperti itu. Namanya kita sebut saja Pak Hanan. Saat Pak Hanan melihat Sinta, beliau ini merasa hawa yang sangat panas ada sosok yang berada di dalam tubuhnya Sinta. Sosok itu adalah sosok perempuan. Dia berdiri di belakang tubuhnya Sinta. Sosok itu adalah sosok kuntilanak yang terkadang berubah wujud menjadi sosok Iwan. Kedatangan Pak Hanan dengan Randy saat itu ingin menerawang terlebih dahulu. Belum melakukan tindakan sama sekali, dan Pak Hanan juga belum memberitahu kepada kedua orang tuanya Sinta. Hingga suatu ketika Sinta sangat rindu sekali dengan Iwan. Dia datang menyambangi rumah Iwan, akan tetapi terlihat rumahnya sangat sepi sekali dan tidak ada orang di dalam rumah. Namun Sinta tetap menggedor-gedor pintu rumah Iwan. Brak, brak, brak. Iwan, Iwan, ucap Sinta. Akhirnya ada tetangganya yang menghampiri Sinta. Mbak Sinta nyari siapa? Iwannya di mana, Bu? Mas Iwan sama keluarganya sudah pindah, Mbak, karena rumahnya ini sudah dijual, ucapnya. Iwan beserta dengan keluarganya pergi dari kampung itu. Mereka pergi ke rumah kakek neneknya Iwan yang ada di kota lain. Karena bapaknya Iwan mengalami kebangkrutan, dia ditipu hingga akhirnya semua asetnya dipakai untuk bayar hutang. Karena tidak mau malu dengan tetangga sekitar, mereka pun pindah. Dan di saat itu juga Iwan tidak mau membuat Sinta malu. Iwan gengsi dan merasa tidak pantas untuk Sinta, karena sekarang Iwan dengan keluarganya sudah jatuh miskin. Apalagi selama ini Iwan hanya mengandalkan harta dari orang tuanya saja, dia tidak bekerja. Dan semenjak saat itu, Sinta jadi sakit dan dia terus kepikiran Iwan dan memanggil-manggil nama Iwan. Sampai pada akhirnya Sinta terganggu kejiwaannya. Dia terlihat kurus karena tidak mau makan. Sinta selalu ketawa-ketawa sendiri, bahkan menangis-nangis sendiri. Membuat kedua orang tuanya khawatir dan takut. Ibunya Sinta langsung menghubungi Randy. Dengan sigap Randy pun datang dengan bersama Pak Hanan. Mereka dari rumah menuju ke rumah Sinta dengan menggunakan mobil milik Randy. Sesamanya di rumah Sinta, Pak Hanan dan Randy pun langsung dipersilakan masuk ke dalam kamar tidurnya Sinta. Terlihat Sinta terbaring lemas. Tubuhnya yang kurus kering membuat Randy prihatin melihat keadaan calon istrinya tersebut. Meskipun begitu, Randy dengan setia menunggu kesembuhan Sinta. Pak Hanan kemudian mulai meruqyah Sinta yang terbaring di atas kasur. Pak Hanan duduk di sebelah ranjang dengan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu Pak Hanan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh Sinta. Tidak lupa, Pak Hanan juga membacakan ayat kursi. Mulut Pak Hanan terus berkomat-kamit membacakan doa. Ketika Pak Hanan mencoba untuk membacakan doa, tubuhnya Sinta ini meronta-ronta, memberontak, berteriak-teriak, dan itu artinya sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta mulai bereaksi dengan mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh Pak Hanan. Lalu Pak Hanan memegangi kepala Sinta sembari membacakan doa juga. Kamu siapa? Dan siapa tuanmu, keluar atau kembali? Kamu ke tuanmu yang mengirim ke tubuhnya orang ini. Baiklah, bukan urusanmu, jawabnya. Sinta menatap ke arah Pak Hanan dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang menganga. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta itu sangat tajam sekali menatap ke arah Pak Hanan. Bahkan lehernya Pak Hanan yang sekarang sedang fokus membaca doa-doa akan dicekik oleh Sinta itu.
sehingga Randy dan bapaknya Sinta langsung memegangi tubuhnya Sinta yang memberontak tersebut. Karena sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta tidak mau menjawab, akhirnya dengan paksa Pak Hanan akan mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta. Pak Hanan terus membacakan doa untuk mengusir sosok yang telah mengganggu Sinta. Saat Pak Hanan sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba saja hembusan angin masuk ke dalam kamar Sinta. Padahal seluruh di dalam kamar itu sudah tertutup dengan rapat dan tidak dipastikan tidak ada celah sama sekali ataupun celah angin yang bisa masuk ke dalam kamar itu. Semua yang ada di dalam kamar itu pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua karena tiba-tiba suasana di dalam kamar menjadi dingin. Tidak hanya itu saja, tiba-tiba saja terdengar suara gebrakan pintu depan rumah. Brak! Pintu tersebut tertutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin yang datang. Tetapi Pak Hanan masih fokus untuk merapalkan doa-doa, sampai pada akhirnya Sinta terkulai lemah hingga dia pingsan. Lalu Pak Hanan meminta kepada ibunya Sinta untuk segera direbuskan daun bidara dengan air putih. Daun bidara tersebut sudah dibawakan oleh Pak Hanan sehingga ibu Sinta tinggal merebusnya saja dengan air putih itu. Ibu, tolong ini daun bidara, ibu rebus dengan air putih. Lalu nanti ambil airnya dan tuangkan ke dalam gelas. Baik, Pak. Kemudian ibunya Sinta ini menerima daun bidara tersebut, kemudian merebusnya. Beberapa saat kemudian setelah daun bidara sudah mendidih dengan air, lalu airnya itu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu air daun bidara diberikan kepada Pak Hanan. Ini Pak, airnya, ucap ibunya Sinta sembari memberikan segelas air daun bidara itu. Kemudian segelas air daun bidara tersebut Pak Hanan bacakan doa-doa kembali. Dan sesaat kemudian akhirnya Sinta terbangun, air daun bidara yang sudah Pak Hanan doakan lalu diberikan kepada Sinta. Awalnya Sinta menolak tapi dipaksa, akhirnya Sinta mau meneguk air bidara tersebut dengan perlahan-lahan. Ketika Sinta meminum air daun bidara itu, tiba-tiba saja Sinta tersedak dan dia batuk-batuk berdahak. Saat itu juga Sinta batuk dengan memuntahkan darah dan anehnya di dalam muntahan darah tersebut terdapat kembang kandil berjumlah 2 biji, pelet kembang kandil. Ucap Pak Hanan menjabarkan segala kejadian yang menimpa Sinta selama ini. Sinta ini telah dipelet oleh seseorang hingga Sinta dibuat tergila-gila dengannya. Tapi karena Sinta tidak dapat bertemu dengan orang yang memeletnya, akhirnya Sinta menjadi gila, ucap Pak Hanan. Tapi insya Allah sekarang dengan perlahan-lahan Sinta akan sembuh seperti sedia kala. Setelah memuntahkan darah beserta 2 kembang kandil, kondisi Sinta masih linglung. Bapak Ibu, saya harap untuk selalu beribadah dan mendoakan anak Ibu, yaitu Sinta, supaya Sinta bisa kembali seperti dulu atas izin Allah SWT. Ucap Pak Hanan seperti itu. Iya baik Pak Hanan, terima kasih ya Pak, ucap Bapak Sinta. Saat Pak Hanan dan Randy akan pulang dari rumah Sinta, tiba-tiba saja Pak Hanan merasa ada sesuatu yang janggal, dan Pak Hanan menerawang ada sesuatu di depan halaman rumah Sinta. Kemudian Pak Hanan menuju ke titik tanah yang dirasakan Pak Hanan ada sesuatu di sana. Coba ini digali Ren, ucap Pak Hanan. Randy pun langsung menggali tanah yang ditunjukkan oleh Pak Hanan. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Hanan ketika melihat bungkusan kain mori. Coba buka Ren, apa itu isinya? Pinta Pak Hanan. Randy pun membuka bungkusan kain mori tersebut dan menemukan ada 2 biji kembang kandil serta foto Sinta di dalamnya. Ambil korek api dan minyak. Kemudian ibunya Sinta bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan korek serta minyak itu. Lalu Pak Hanan mulai membakar bungkusan kain mori yang berisi kembang kandil dan foto Sinta dengan membacakan doa-doa, sampai bungkusan kain mori tersebut berubah menjadi abu dan mengeluarkan asap yang tebal. Randy terus-menerus menunggu kesembuhan Sinta sehingga pernikahan mereka pun akhirnya ditunda. Randy selalu mendoakan Sinta dan mendampingi Sinta. Seiring dengan berjalannya waktu menjalani pengobatan dengan Pak Hanan, Sinta akhirnya sembuh. Tiba-tiba saja kedua orang tuanya Iwan datang ke rumahnya Sinta. Kedatangan kami ke sini, kami mau meminta maaf atas perlakuan anak kami kepada Sinta. Kami sebagai orang tuanya mewakili Iwan, ucap Bapak Iwan.
Maksudnya apa ya Pak? Jadi selama ini Iwan yang telah melakukan pelet kepada Sinta, sehingga membuat Sinta tergila-gila seperti itu. Dan sekarang Iwan sedang mengalami sakaratul maut. Kondisinya sangat mengenaskan. Maka dari itu kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua sekalian untuk memaafkan Iwan anak saya. Ucap Bapak Iwan. Astagfirullahaladzim. Ucap semuanya. Kami mohon Sinta maafkan Iwan ya. Dia sudah berbuat seperti itu sama kamu dan membuat kamu menderita waktu itu. Kami benar-benar mohon maaf. Ucap ibunya Iwan. Iya Pak Bu, aku sudah memaafkan Iwan kok. Semua sudah berlalu lagian. Ucap Sinta dengan ramah. Terima kasih ya anak Sinta. Terima kasih sekali lagi. Kalau begitu, kamu mau gak datang ke rumah untuk melihat keadaan Iwan untuk terakhir kalinya? Dia ingin ketemu dengan kamu, Sinta, katanya. Sinta pun menganggukkan kepalanya pertanda bersedia. Singkat ceritanya, siang itu Sinta diantar oleh Randy menuju ke rumah Iwan yang ada di kota lain. Beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Iwan saat ini. Begitu mengenaskan sekali kondisi Iwan. Dia hanya bisa berbaring saja di ranjang dengan tubuh yang semakin kurus kering, perut yang membesar. Tidak hanya itu, kedua matanya pun melotot dan mulutnya lebar menganga. Iwan seperti tahu dengan kedatangannya Sinta. Dia seperti merasakan, kemudian Iwan meneteskan air mata dari pojok kedua matanya. Iwan seperti ingin mengungkapkan perasaan rasa bersalahnya kepada Sinta. Namun Iwan tidak bisa berbicara sehingga dia hanya bisa meneteskan air matanya. Sinta lalu mendekat ke telinga Iwan dan Sinta berbisik kepada Iwan. Aku sudah maafkan kamu kok, Wan. Kalau aku ada salah sama kamu, aku minta maaf juga ya. Ucap Sinta dan Iwan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu tiba-tiba saja Iwan kejang-kejang dia mengembuskan napas terakhirnya. Hari itu juga Iwan dimakamkan. Sinta dan juga Randy pun ikut ke peristirahatan terakhirnya Iwan. Singkat ceritanya hingga tiba di mana hari pernikahan Sinta dengan Randy. Mereka sangat bersyukur dan bahagia karena mereka bisa bersatu kembali. Keduanya saling menyayangi satu sama lain. Pernikahan digelar dengan cukup mewah dan para tamu undangan yang datang juga banyak sekali. Sinta sudah kembali seperti dulu lagi hidup normal, dan mereka pun semuanya melupakan semua masa lalu yang pernah terjadi dan yang menimpa kepada Sinta. Semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dengan hal-hal yang seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan diri kita kepada Allah, pertebal iman kita juga. Semoga kita bisa ambil pembelajarannya ya teman-teman, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya dari cerita ini. Jangan sekali-kali terjerumus dengan ilmu hitam yang membuat orang lain menderita, apalagi nantinya akan berbalik kepada diri sendiri. Bahkan penderitaan itu bisa jadi berbalik kepada diri kita sendiri tentunya, seperti itu. Karena siapa yang telah berbuat pasti akan mendapatkan balasannya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak cerita kali ini dan video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.